Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persepsi dalam konteks psikologi kognitif. Apa itu persepsi? Persepsi adalah pengalaman yang sifatnya subjektif, pengalaman yang hanya dirasakan oleh personal atau hanya orang itu saja yang mengalami. Yang mereka alami apa? Informasi sensori. Informasi sensori itu adalah informasi yang masuk dari lingkungan ke panca indera. Nah, misalnya ada cahaya dari lingkungan sekitar kita, kemudian dia diolah dan kemudian dilakukan proses secara kognitif. Kita akan mempelajari 3 hal di dalam persepsi, yaitu persepsi visual yang berhubungan dengan penglihatan, persepsi auditori, dan juga ada persepsi haptik. Nanti kita akan lihat masing-masingnya nanti seperti apa. Nah, ini persepsi visual. Jadi salah satu masalah dalam persepsi visual adalah bagaimana kita mengenali objek. Nah, kita mungkin tahu ada yang ini adalah Aagim, lalu ada orang yang mirip dengan Aagim. Nah, ini Aagimi almarhum, ya. Jadi kalau kita lihat cenderung nampak ada kemiripan-kemiripan. Jadi ketika kita memiliki persepsi visual, kita perlu mengenali objek. Nah, belum lagi kalau kita harus mengenali bagaimana orang-orang yang kembar, bagaimana mencari perbedaan dari orang-orang yang kembar. Nah, maka nanti akan ada istilah template di sini. Template itu semacam cetakan. Jadi informasi tentang suatu hal yang tersimpan dalam memori kita yang memungkinkan kita untuk object recognition, untuk mengenal benda. Jadi kita sudah punya cetakan di dalam memori kita, di otak kita, lalu kemudian kita akan mengeluarkannya ketika kita melihat informasi baru di lingkungan kita. Misalnya begini, kita mungkin sudah lama mengenal Aagim, selalu pakai sorban, kemudian pakai baju yang seperti ini, ada ciri khas kacamatanya, pakai jenggot begini. Nah, lalu template Aagim itu sudah ada. Lalu ketika ada orang yang perawakan wajahnya ketat gitu, kemudian juga pakai kacamata, pakai sorban, kemudian dengan kostum yang relatif sama, maka ia akan menjadi sebuah template bahwa template-nya orang ini, Aagimi ini, memiliki kemiripan dengan template yang kita miliki sebelumnya tentang sosok Abdullah bin Nasyar atau kita nyebutnya Aagim. Nah, itu disebut dengan template. Contoh yang lainnya, nah di awal-awal tahun 2020 kemarin ada informasi bahwa Presiden Korea Utara itu menjadi pemberitaan. Kenapa? Karena dia dikabarkan menjadi ada presiden palsu yang menggantikan dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang dikabarkan mirip dia tapi kabarnya itu bukan dia gitu. Rumor itu menyebutkan bahwa Presiden Kim Jong-un itu mengalami sakit keras dan tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden. Lalu ia muncul di publik dalam keadaan sehat dan disiarkan secara masif di media Korea Utara. Tetapi ini lihat ada tanda-tanda di media massa ini tanda dari media massa yang ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya kayak gini, ini giginya berbeda ya. Nah, terus ada yang gini, yang aslinya bagaimana? Kemudian dia biasanya tangannya begini, sekarang jadi begini. Jadi template-nya sama, cuman dari template yang ada beberapa perbedaan, sehingga muncul analisis tentang sosoknya yang sebenarnya. Benarkah yang awal tahun 2020 itu adalah Kim Jong-un atau adalah orang yang memang sengaja didesain untuk mirip dengan dia supaya informasi yang beredar bahwa Kim Jong-un sakit keras dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai seorang presiden itu tidak muncul isu-isu yang berbahaya bagi negaranya. Mungkin ini bisa jadi sebuah analisis. Maka sehingga analisis yang muncul itu adalah kenapa? Karena template-nya ada beberapa yang janggal, bentuk gigi, daun telinganya juga beda dan gerakannya juga berbeda. Jadi ini telinganya ternyata berbeda, bentuk giginya berbeda, terus ini gerakan tangannya. Tetapi memang kita tidak memiliki informasi lebih lanjut ya tentang informasi ini. Tapi kita bisa melihat bahwa dalam persepsi visual kita memiliki konsep template, yaitu memori kita tentang sebuah benda, sebuah bentuk
yang nanti kalau dia mirip maka template-nya bisa jadi kita anggap sama, tapi kalau dia berbeda, disitulah kita menilai perbedaan itu. Nah, dalam pendekatan Gestalt nanti ada yang namanya reversible figure yang menekankan pada gambar dan background. Nah, ketika kita melihat sebuah tayangan gambar seperti ini, kita akan terfokus pandangan kita kepada dua hal, apakah pada gambarnya atau pada backgroundnya, karena dia akan memiliki dua interpretasi gitu. Kalau kita fokus kepada gambar, maka kita akan melihat bahwa gambar yang warna kuning ini adalah wajah manusia, mirip dengan wajah manusia. Tapi kalau fokus kita adalah kepada yang backgroundnya, maka kita akan melihat itu seperti vas bunga gitu. Nah, inilah yang merupakan contoh dari pendekatan Gestalt tentang bagaimana seseorang mempersepsi visualnya, penglihatannya, tergantung dia melihat gambarnya atau melihat backgroundnya. Itu dia dari sudut pandangnya. Sehingga nanti ada beberapa teori yang menjelaskan tentang persepsi visual ini. Yang pertama ada yang disebut sebagai Law of Perceptual Organization, hukum mengorganisasi persepsi. Ya, ini di mana prinsip visual, prinsip penglihatan, bagian dapat dinilai sebagai objek yang berbeda. Nah, jadi kita lihat itu pertama similarity. Item yang sama cenderung dikelompokkan. Kalau dilihat dari sini, dia ada yang garis lingkaran warna putih di dalamnya, ada yang lingkaran hitam. Ketika dia ada kesamaan, dia semacam seolah garis. Jadi dia cenderung akan dikelompokkan. Kedua, ada law of pregnance. Jadi kenyataan dia dikurangin jadi bentuk yang paling sederhana. Di gambarnya dilihat, jadi dia kan kenyataannya ada banyak. Ini disederhanakan menjadi lingkaran-lingkaran, menjadi satu rangkaian lingkaran saja. Jadi seolah seorang satu garis saja. Tiga, law of proximity, yaitu objek yang saling berdekatan cenderung dikelompokkan. Coba dilihat, ada garis yang vertikal 4 buah dan ada garis yang horizontal. Ini mungkin bisa dikelompokkan. Jadi garis nampak seperti bersambung gitu. Nah, yang di sini dia akan seperti dikelompokkan, padahal dia garisnya kan berbeda-beda ya. Gitu. Kemudian ada law of continuity. Nah, ketika garis ini bersambung sampai sini, digabung sampai sini, seolah-olah ada persambungan gitu. Garis tampak jadi saling berhubungan ketika warnanya berbeda. Maka kemiripan-kemiripan yang berlanjut ini yang disebut sebagai law of continuity. Lalu ada law of closure. Closure itu kedekatan. Objek yang dikelompokkan tampak seperti utuh. Nah, coba dilihat di sini, ini kan berbeda-beda ya. Tetapi ketika dia kepotong-potong, ada ini kepotong, ini kepotong, ini kepotong, seolah dia sedang membentuk sebuah segitiga. Dia seperti gambar utuh, dia membentuk sebuah segitiga. Ini beberapa yang secara visual nanti akan banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya begini, kita bertemu garis di perempatan yang menjadi tanda-tanda. Soalnya garis itu kan putus-putus seolah membentuk garis lurus. Berarti ketika dia dekat, dia bisa dikelompokkan seolah ada bersambung seperti ini gitu. Lalu kemudian kita melihat benda-benda kayak rantai sepeda motor, rantai sepeda, itu jadi seperti ini. Dia seperti sebuah garis yang lurus gitu. Lalu kemudian ada yang iklan-iklan dari titik-titik, dia akhirnya membentuk seperti ada orang yang bikin foto-foto digabung menjadi bentuk wajah satu orang, padahal itu kumpulan dari ribuan foto gitu. Itu menunjukkan adanya law of closure, ada kedekatannya gitu. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi nyata bagi kita. Lalu nanti ada yang disebut sebagai visual illusion. Nah, di antara ininya ada ilusi di mana persepsi kita itu mengalami distorsi, ada penyimpangan. Kenapa ada penyimpangan? Karena dia tidak seperti sebenarnya. Nah, lihat di sini, ini hampir semuanya seperti mirip. Padahal kalau ditengok-tengok ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi seolah-olah dia mirip, padahal ukurannya berbeda. Cuma karena dia bentuknya relatif sama, jadi seolah-olah ada distorsi, ada penyimpangan. Kita di sini. Termasuk juga di sini, garis ini seolah nampak lebih panjang daripada garis ini. Jadi penyimpangan terjadi apa? Karena di sini garis ini
dia keluar dan yang ini ke dalam, sehingga seolah-olah ini lebih kecil, padahal kalau diukur ini sama panjangnya. Nah, ini yang disebut sebagai ilusi, adanya distorsi atau penyimpangan atau ketidakbenaran dari persepsi kita, maka ia disebut sebagai visual illusion. Dan itu berhubungan dengan knowledge, jadi berhubungan dengan informasi yang tidak ada dalam stimulus sensori kita. Maka visual illusion ini terinspirasi dari proses bottom up dan top down di proses pemrosesan informasi di memori kita dan proses kognitif. Maka ini disebut sebagai visual illusion. Jadi ada bentuk-bentuk tertentu yang membuat kita merasa bahwa apa yang kita alami itu seolah ada terlihatnya. Nah, nanti ada beberapa eksperimen. Jadi yang eksperimennya Herman Grid yang di sebelah atas ini, garis hitam membentuk seolah ada garis putih yang lurus di sini. Nih, ada garis putih yang lurus. Padahal posisi kotak hitam tidak sepenuhnya sama besar, tapi nampak seperti garis lurus. Ini mungkin nampak dalam penyusunan ubin ya di lantai, seolah-olah lurus banget tepi-tepinya itu. Nah, padahal mungkin ini tidak merata, ini agak lebih besar lubang-lubangnya gitu ya. Kemudian di multi-layer ini adalah eksperimen yang multi-layer. Garis lurus yang di tengah tampak lebih, yang sebelah kiri itu lebih panjang nampaknya dibandingkan yang sebelah kanan gitu. Lalu Richard Gregory menyebutkan bahwa kita menginterpretasi garis dua dimensi sekalipun menggunakan knowledge dan pengalaman dunia tiga dimensi yang kita miliki. Jadi kita memiliki interpretasi terhadap apa yang kita lihat secara visual ini, itu kita tidak bisa melepaskannya dari knowledge kita, pengetahuan kita yang sebelumnya ada yang tidak berhubungan dengan stimulus sensori. Itu sebabnya kadang kita kaget pada malam hari ada gerakan apa, kita butuh knowledge. Ini dulu kalau seperti ini, benda apa ya ini? Makanya kita butuh knowledge yang berhubungan dengan visual kita. Nah, jadi sehingga tidak terjadi adanya visual illusion ini. Penerapannya gimana? Nah, ini yang nampak dalam proses bangunan. Jadi teman-teman desain interior, ketika mereka desain, mereka teman-teman teknik sipil atau arsitektur, mereka mendesain sudut, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesan sempit dan kesan luasnya dari sebuah spasial ruangan yang ada di sekitar kita. Begitu sudutnya benar-benar menyempit, maka kesannya jadi sempit seperti ini. Lalu kemudian ketika sudutnya begini, ini nampak sangat luas. Nah, ini juga dipakai oleh banyak rumah makan Padang, di mana mereka di tempat yang sempit itu, di dindingnya itu dipasang kaca sehingga nampak lebih luas tempatnya. Atau juga menggunakan cat yang warna hijau itu nampaknya lebih luas. Nah, ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus di dalam foto ya, kita sering di tempat-tempat wisata itu seolah-olah kita sudah megang emasnya Monas ini, padahal sebetulnya posisi kita lebih kecil, jauh lebih kecil daripada gedung ini gitu. Ya, tetapi karena size konstansi, nah inilah yang menyebabkan kita nampak lebih besar di foto itu. Lalu kita perlu membedakan apa yang disebut sebagai sensasi dan persepsi. Jadi persepsi itu adalah definisi dari orang mengalami sensasi dulu, dia mengalami atensi dulu dan memiliki knowledge, baru dia membentuk persepsi itu. Jadi sensasi itu adalah bahan mentah dari proses bottom up. Jadi apa yang berasal dari lingkungan sekitar kita tengok, itu namanya bahan mentah. Yang dia masuk ke indera, itu namanya sensasi. Persepsi itu adalah hasil akhir dari materi sensori itu. Jadi dia sudah interpretasi dari bahan mentah, diolah melalui atensi, dan diolah lagi dengan knowledge. Makanya dia menjadi persepsi. Nah, maka sebagian yang terlihat oleh mata tidak menjadi persepsi dan disaring oleh atensi. Nah, jadi misalnya begini, ada yang melihat ada huruf D. Nah, lalu ini adalah bahan mentahnya karena huruf D itu yang masuk ke indera. Tapi huruf D-nya kita punya interpretasi knowledge kita. Ini namanya huruf besar, warnanya hitam. Dia memiliki font sekian, mungkin 22, 24 atau 32 misalnya. Maka itu adalah persepsinya, sensasinya adalah benda ini gitu. Nah,
Maka ini interpretasi apa? Numena dan fenomena. Kejadian yang independen terhadap indera. Ini adalah numenanya, fenomenanya pengalaman terhadap objeknya. Kita tahu walau bagaimanapun kita punya pengalaman, ini pasti huruf D. Jadi pengalaman itu berarti sudah melibatkan fenomena, sudah ada interpretasi. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman. Ketika belum ada pengalaman, dia masih independen. Kita baru tahu, oh ini yang namanya huruf D. Lalu di dalam fenomena visual perception, ada juga mungkin banyak kasus kecelakaan yang disebabkan oleh LBFS ini, yaitu look but fail to see. Dia melihat tetapi dia gagal untuk melihat. Apa maksudnya? Seringkali kita membawa kendaraan dalam keadaan tidak konsentrasi penuh, atensi kita lemah, sehingga yang terjadi apa? Kita merasa aman-aman saja. Begitu lihat ada benda tertentu, tiba-tiba kita kaget, kok ada benda aja di depan kita, hampir kita tabrak gitu. Padahal dia memang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kita seolah atensi kita hilang. Lalu kemudian ketika hampir kecelakaan atau bahkan mungkin setelah nabrak baru kita sadar, loh kok ada kendaraan di depanku dan aku menabraknya. Itu disebut sebagai look but fail to see. Jadi kondisi ini terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan, namun pengemudi itu merasa bahwa ia tidak bisa melihat kendaraan yang tabrak itu sesaat sebelum kejadian. Jadi ia disebut sebagai kegagalan sensasi. Bahan mentah ia itu seolah tidak nampak. Ada mobil atau ada kendaraan atau ada orang atau ada apapun di depan yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Nah, kalau dia benda ini tidak masuk dalam wilayah pandang kita, maka kemungkinan besar tidak bisa mendeteksi benda itu dan akhirnya pengendara bisa menabrak. Kemudian dia melihat benda tidak hanya mendeteksi cahaya, tetapi walaupun cahaya masuk ke mata itu tidak menjamin dia akan menyadarinya. Disitulah pentingnya atensi di dalam proses melihat tadi. Lalu kemudian ada kondisi pada malam hari ini. Nah, jadi pendekatan Gestalt, benda yang dapat dideteksi jika benda itu dilihat bersama dengan latar belakangnya. Makanya yang di bagian belakangnya, kan tadi ada gambar dan backgroundnya ya, yang kalau kita lihat di gambar wajah orang dan Facebook tadi. Nah, jadi pejalan kaki di malam hari sulit dideteksi oleh pengemudi karena warna backgroundnya sulit dibedakan. Karena mungkin pakaiannya agak gelap, seolah-olah jadi hitam, jadi tidak nampak lah orang itu, sehingga bisa jadi dia tidak bisa dibedakan. Dampaknya apa? Mata kita gagal melihat orang itu dan kemungkinan hampir menabraknya. Disitulah akhirnya kita menyadari di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas itu, kendaraan itu wajib menyalakan lampu siang dan malam hari supaya apa? Backgroundnya itu terlihat. Ketika backgroundnya terlihat, maka kemungkinan untuk melihat orang itu dan menyadari secepat mungkin ada risiko kecelakaan jadi lebih kuat. Kenapa? Ada cahaya yang masuk ke mata dan kita lihat juga ada background dan gambarnya di depan kita. Karena dalam pendekatannya Gestalt itu harus ada benda yang bisa dideteksi bersama dengan latarnya. Nah, maka nanti ada istilahnya sensory conspicuity, yaitu ada warna, bentuk, keterangan, kebisingan, sehingga dengan adanya clue ini yang sifatnya sensori, ada sensori warna, ada kemudian suara, dia berpengaruh pada seberapa mudah stimulus itu ditangkap oleh indera. Maka ketika kita menabrak mungkin pada malam hari kan ada arah berlawanan, cahaya lampu dari mobil lawan atau motor lawan itu akan mengenai mata, sehingga apa? Ada stimulus sensori baru loh, kok terang banget matanya, jadi awas loh ada apa ini, langsung rem gitu. Kemudian untuk mampu mempersepsi dengan baik, maka nanti ada attentional. Maka disitulah ketika seseorang berkendara itu atensinya harus kuat, dia knowledge-nya harus kuat, dan dia harus punya juga preconception atau dia punya pandangan awal bahwa kalau dilihat kiri ke kanan aman atau tidak, itu namanya preconception. Di jarak 100 meter ke depan kendaraan ramai apa enggak, ada orang yang jalan di trotoar atau ada jalan yang di pinggir jalan yang sebelum trotoar enggak gitu. Itu namanya preconception-nya. Nah, ini salah satu kasus yang berhubungan dengan sensory dan attentional conspicuity. Oh, tidak bisa. Nanti kita lihat. Nah,
Nanti dalam sistem visual, kalau kita lihat di biopsikologi itu kan nanti ada dua. Ini di primary motor visual cortex di area V1. Maka dari mata, informasi yang ada di lingkungan itu kan dikirim ke primary visual cortex. Nanti ketika dia masuk ke jalur dorsal, ini akan menjadi gerak, karena daerah parietal ini adalah area gerak, dan temporal ini dia menjadi yang sifatnya spasial, jalur ventral. Nah, jadi jalur dalam otak yang berhubungan dengan informasi visual sebuah benda, jalur dorsal itu informasi tentang lokasinya, jadi ada berhubungan dengan geraknya. Di jalur ventral itu dia berhubungan dengan pengenalan dan mengidentifikasi benda. Jadi mengenal benda itu nanti jalurnya jalur ventral. Ini jalur ventral ya, yang sini. Nah, kemudian jalur ventral ini lebih baik ketika memproses detail tentang benda itu, warna motornya, orang yang ininya siapa, bajunya apa, yang berkendara itu, kemudian kira-kira kecepatannya berapa, itu detailnya namanya. Mengenal benda berdasarkan penyimpanan berbasis pengetahuan. Jadi apa yang kita dapatkan? Oh iya, mobilnya ini namanya Mio. Kenapa? Karena tingginya begini. Jadi sudah ada pengetahuan sebelumnya. Fokus pada benda. Kemudian manusia itu lebih sadar dan fungsi ventral dibandingkan yang dorsal. Jadi fungsi di area ventral yang di dekat telinga kita itu yang membuat kita tuh lebih peduli tentang apa yang ada di sekitar kita. Sedangkan di jalur dorsal dia menyediakan informasi tentang perilaku yang digerakkan secara visual. Jadi dia ada efek motoriknya, maka ada menggenggam, menunjuk. Jadi kalau dalam kondisi darurat kita perlu ngerem secepat mungkin, maka itu adalah jalur dorsal. Atau kita perlu klakson dulu supaya tidak nabrak, atau kita membanting setir hampir kecelakaan, itu jalur dorsal. Jadi dia lebih mudah dalam hal memproses gerak. Nah, walaupun sebenarnya bisa juga dilakukan dengan yang lain, tapi dia lebih baik di sini. Lalu kemudian mengenal benda melalui memori jangka pendek yang ada. Jadi karena dia gerak kan dia harus lebih cepat gitu. Kemudian melakukan gerakan yang berhubungan dengan benda. Jadi lebih ke geraknya. Jalur dorsal. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang persepsi yang sifatnya auditori, yaitu pendengaran. Dan di sistem visual tidak dapat berdiri sendiri, dia harus bersinergi dengan sistem lain, termasuk dengan pendengaran, dia harus beriringan. Nanti dia ada namanya lokalisasi auditori, misalnya ada azimut. Jadi azimut itu sifatnya adalah horizontal, di mana dia memerlukan dua buah cue, kata kunci atau arahan-arahan, yaitu waktu dan intensitas antara stimulus untuk mencapai telinga kiri dan kanan. Saya pernah baca buku yang di dalam psikolinguistik nanti ada istilahnya REA, right ear advantage, atau keuntungan dari telinga kanan, yang menjelaskan bahwa informasi auditori itu lebih cepat sampai dan diinterpretasi ketika informasi itu masuk ke telinga kanan. Nah, sehingga apa? Dengan adanya waktu dan intensitas, kemudian ada suara yang masuk ke telinga kanan, maka dia akan lebih cepat untuk diinterpretasi. Lalu yang kedua ada yang sifatnya vertikal. Nah, ada yang sifatnya di spectral cues. Spectral cues itu dia masuk lewat daun telinga, di mana kepala dan daun telinga itu atau pinai mempengaruhi frekuensi stimulus. Suara yang dipantulkan pinai memberikan ide untuk mengangkat suara. Misalnya begini, kita lagi bawa motor, kecepatan kita terlalu tinggi, maka kan udara yang menggeser daun telinga itu kerasa kuat, itu bisa menjadi stimulus kepada kita. Ini kayaknya kekencengan deh, kita harus menurunkan kecepatan. Lalu ketika ada nanti koordinat jarak, yaitu jarak antara sumber suara dengan pendengar. Jarak pendengaran sejauh panjang lengan tangan adalah bagus, jadi semakin jauh semakin sulit. Artinya nanti ketika kita mempersepsi ini suaranya masih jauh deh, ini masih dekat. Nah, itu sebabnya kalau dulu kan mobil itu suaranya keras ya, kenceng banget gitu. Nah, sekarang kan udah halus sampai hampir tidak ada suara. Itu kadang menyebabkan orang mengalami kecelakaan. Kenapa? Tidak menyadari ada kendaraan di sekitarnya. Dia tidak menyadari bahwa ada kendaraan, makanya klakson itu menjadi penting, tuh sehingga suaranya keras. Dan ini prinsip yang dipakai oleh mobil atau kendaraan yang berhubungan dengan keamanan, misalnya ambulan, pemadam kebakaran,
atau kemudian patroli pengawalan polisi misalnya, atau forager, sehingga dengan adanya suara itu orang perkirakan di jarak jauh dia harus segera menepi bahwa ada bahaya nih di belakang kalau dia tetap di jalur itu, karena mungkin jalur cepat akan dipakai untuk orang-orang yang emergensi, misalnya kayak ambulan, dia butuh pengantaran cepat ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Maka koordinat jarak itu mempengaruhi persepsi auditori. Cuman kadang persepsi auditori kita terganggu oleh orang-orang yang memodifikasi klaksonnya. Dia ternyata cuma motor bebek, tetapi klaksonnya kayak klakson ambulan, sehingga orang semuanya minggir, ternyata yang lewat motor bebek gitu. Ini yang menjadi persepsi auditori kita mengalami bermasalah, sehingga kita menjadi tidak nyaman atau jadi kesal karena kita sudah mau minggir karena niat ada emergensi di belakang kita, tapi ternyata itu dimanfaatkan orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, di koordinat jarak itu kita akan menilai suara jarak jauh itu. Jadi semakin dekat suaranya semakin keras ya, sehingga kita tahu akan ada bahaya atau tidak. Maka nanti adanya level suaranya. Jadi jarak 2 kali lipat dari panjang lengan menurunkan kekuatan suara untuk didengar 6 desibel, sehingga suara lebih sulit dikenali. Maka kalau di sini kan dari posisi ini ke sini lebih dekat, mungkin suaranya lebih keras. Ini disebut sebagai sound level. Level suaranya lebih tinggi karena jaraknya lebih dekat. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, maka sound levelnya lebih ini, kita merasakan oh ini masih jauh ini. Kedua, frekuensinya. Jadi suara dengan frekuensi tinggi mengalami pelemahan yang lebih dibandingkan suara frekuensi rendah. Jadi itu yang terjadi di sini. Jadi misalnya gini, suara di sini kan kencang banget. Nah, karena dia lebih lebih jauh, maka dia seolah pelemahannya lebih kuat dibandingkan di sini yang lebih dekat. Walaupun dia sama, tapi ternyata karena jaraknya lebih dekat, dia penurunannya terasa lebih kecil yang di sini. Kemudian yang disebut sebagai motion parallax, yaitu suara benda di jarak yang lebih dekat terasa lebih kencang dari suara yang berbeda di jarak yang lebih jauh. Lalu kemudian nanti ada gema, ada suara langsung, ada suara tidak langsung, misalnya ada di dinding goa. Jadi ada pemantulan gitu. Nanti ada auditory attention, itu lokasinya kesamaan bunyi sumber suara. Nah, jadi kayak saya pribadi sulit membedakan mana ini mobil polisi atau pemadam kebakaran dan ambulan. Saya hanya tahunya suara itu berarti suaranya emergency. Saya tidak tahu apakah itu ambulan atau tidak, karena bagi saya timbrenya menurut saya sama. Kemudian lokasinya, dia sumber ini di belakang, di depan, di samping, itu bisa diketahui. Jadi suara dengan frekuensi sama biasanya dari sumber yang sama. Nanti ada temporal proximity, yaitu suara dari progresi yang cepat biasanya berasal dari sumber yang sama. Jadi kedekatan proximity ini kedekatan. Jadi suara dari progresi yang cepat, nah kalau dia ininya tinggi berarti biasanya sumbernya sama gitu. Nanti ada contoh dari ada ilusi auditori ya. Wah, ini juga nggak bisa dibuka. Nah, nanti ada phantom word illusion. Jadi pengalaman dan cara pandang seseorang bisa mempengaruhi apa yang dia dengar. Ini disebut sebagai phantom word illusion. Jadi atau dengan kata lain, yang apa yang kita dengar berhubungan dengan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Nah, ini haptik. Haptik itu adalah persepsi yang berasal dari sentuhan dan kesadaran kinestetik dari posisi tubuh dan gerakan. Jadi kalau kita lihat di sini, selama ini kita memahami bahwa stimulus yang masuk itu melalui panca indera. Jadi ada 21 indera, bahkan bisa lebih. Indera yang menjaga jalur posisi tubuh seperti lengan, jari, tangan disebut sebagai proprioception. Jadi ia berbentuk pengetahuan tentang posisi tubuh kita. Jadi inilah yang disebut sebagai haptik. Jadi yang meneliti kan kita tanya ada vision, penglihatan, cahaya, warna, kemudian bau, nah kemudian rasa, sentuhan, rasa sakit, suhu. Nah, ini yang modalitasnya di yang ini. Kemudian ada yang hearing, pendengaran. Kemudian totalnya banyak banget ya.
Nah, kemudian di sini ada interseptor. Nah, ada tekanan darah, tekanan darah arteri. Jadi ini disebut sebagai indera kita itu ada berapa. Ini yang dibahas di sini. Ini semuanya yang menjadi indera kita itu ada berapa. Di sini disebutkan memiliki 21 indera dan bahkan lebih. Nah, kita tahunya kan biasanya 5, yang ke-6 itu kalau orang punya indera ke-6 maka dia sudah keren banget, bisa melihat sesuatu yang beyond reality, di luar yang nyata yang bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Nah, contoh penerapannya di sini. Jadi Lucy Ebbinghaus ini sebenarnya sama besar, cuman karena di sininya berbeda. Jadi seolah ini lebih kecil dan ini lebih besar. Cuman sebenarnya karena yang di sampingnya ini lebih besar. Nah, di sini juga sama. Ini panjangnya sebenarnya juga sama dan itu berbeda. Dalam berkendara penerapannya, nah berkendara atensinya ada tanda-tanda lampu lalu lintas, zebra cross, penyeberangan jalan, macet, kendaraan di depan, kendaraan di belakang, kaki kanan, nginjek gas, kaki kiri kopling dan segala macamnya. Jadi sehingga penerapannya adalah ada banyak fitur di kendaraan yang memberikan panduan kepada pengendara untuk keselamatan. Jadi ada alarm untuk deteksi akan nabrak saat mundur kalau udah dekat-dekat. Ada haptik itu kalau sudah agak mundur hampir nabrak, terus ada alarm bunyi gitu. Nah, nanti alarm safety beltnya kalau nggak dipasang safety beltnya, ting ting, ada bunyi-bunyi lagi. Kemudian alarm untuk mengingatkan menutup pintu dengan rapat gitu. Jadi kalau nggak rapat pintunya, jadi akan ada lampunya akan nyala. Jadi haptik itu di luar visual dan ini nanti yang bisa dipakai gitu. Nah, makanya Navarro menjelaskan bahwa menggunakan steering wheel, jadi ada roda yang ini namanya steering wheel. Ini steering wheel namanya, yang bergetar ketika mobil mulai keluar dari jalur, membantu driver tahu akan risiko tabrakan. Jadi ada yang kalau dia sudah keluar dari jalur, nanti ininya seolah akan bergerak. Jadi ini kenapa ini? Jadi dia akan segera menyadari ada sesuatu yang salah, sehingga dia balik lagi dan dia akan steering wheel ini dia akan menjadi baik kembali gitu. Nah, mungkin itulah yang bisa kita jelaskan dari beberapa contoh persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih.